Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan masuk materi turunan ya. Turunan biasa juga disebut dengan diferensial. Nah, apa arti dari turunan tersebut? Nah, turunan adalah suatu fungsi lain dari fungsi sebelumnya. Maksudnya gimana? Nah, misalnya nanti ada sebuah fungsi ya. Misalnya kita punya sebuah fungsi yaitu y ya misalnya. Y ini kalau kita turunkan akan menjadi y aksen. Atau juga misalnya kita punya sebuah fungsi fx, kita turunkan nanti akan menjadi f aksen x. Nah, itu ya. Atau juga nanti ada penulisan yang lainnya, misalnya ada dy per dx. Gitu ya. Nah, misalnya nanti ada sebuah fungsi 3x kuadrat plus 5x min 7. Tentukanlah dy per dx-nya. Artinya apa? Ya, artinya kita menentukan turunan pertamanya. Nanti ada turunan yang pertama, ada juga turunan yang keduanya. Dan ada juga turunan sampai ke n. Kali ini kita akan fokus ke turunan yang pertamanya ya. Rumus dari turunan itu yaitu, perhatikan baik-baik. Misalnya kita punya sebuah fungsi y sama dengan ax pangkat n. Jika kita turunkan atau y aksennya yaitu suatu fungsinya jika diturunkan kita tulis ulang saja jadinya ax pangkat n ya. Nah, kan turunan mau kita turunkan ya. Kan kalau diturunkan dari atas ke bawah ya. Ingat atas kan n. N-nya kita turunkan ke depan. Nah, kemudian n-nya kita kurangi dengan 1. Nah, seperti itu. Maka ax pangkat n jika diturunkan menjadi n dikali a x pangkat n min 1. Nah, ini adalah rumus dari turunannya. Kita kasih garis dulu. Nah, ini catat ya. Ini sangat penting. Nah, setelah kita mengetahui rumus dari turunan tersebut, nanti kita akan mengerjakan, ini ada 10 contoh soal tentang turunannya ya. Nah, kita mulai dari nomor yang pertama ya. Yang A ini kan y sama dengan 2x pangkat 5. Maka turunannya gimana? Ingat ya, turunannya itu pangkatnya dikalikan dengan koefisien, lalu pangkatnya kita kurangin 1. Atau misalnya kita ikut yang bawah sini, jadi y aksennya sama dengan, ini yang A ya, 2x pangkat 5 kita tulis ulang saja, jadi 2x pangkat 5, pangkatnya kita turunkan ke depan. Oke, pangkatnya kita copy ke depan, ini 5 ya, jadinya ke depan sini. Nah, kemudian pangkatnya kita kurangin 1. Nah, gitu. Tinggal kita hitung, 5 kali 2 yaitu 10 ya. X-nya tetap 5 kurangi 1 yaitu 4. Nah, jadi 2x pangkat 5 turunannya adalah 10x pangkat 4. Gampang ya? Cuman pangkatnya pindahin ke depan, lalu pangkatnya kurangin 1. Gitu. Untuk yang B-nya, B-nya ini kan 3x pangkat 2 ya. Ini juga masih sama, masih gampang lah ya. Y-nya sama dengan 3x pangkat 2. Maka Y aksennya gimana? Pangkatnya kita kalikan dengan koefisiennya. 2-nya kita kalikan dengan 3, yaitu 6 ya. Kemudian X tetap, pangkatnya kita kurangin 1. 2 kurangin 1 berapa? Kan 1 ya. Nah, jadi 3x pangkat 2, kalau kita turunkan menjadi 6x pangkat 1. Pangkat satunya tidak ditulis juga tidak apa-apa. Oke, jadi 3x kuadrat sama dengan turunannya yaitu 6x. Gampang ya? Selanjutnya yang C-nya. Untuk yang C. Nah,
Yang C kan ini berapa? Y sama dengan 4X ya. Y sama dengan 4X. Maka Y action-nya itu berapa? Nah, Y action-nya berarti kan sama seperti tadi. Kalau masih bingung, soalnya kita tulis ulang saja. Jadinya 4X. Nah, kan 4X ini, X-nya punya pangkat ya, itu pangkatnya 1. Satunya kita turun ke depan atau kita pindahkan ke depan. Nah, begini. Kemudian pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah. Oke, jadi 4X sama dengan 4X pangkat 1 ya. Kemudian satunya ini pindah ke depan dan satunya kita kurangi dengan 1. Jadinya 1 dikali 4 yaitu 4. X-nya tetap 1 kurangi 1 yaitu 0. Nah, jadinya kalau ada sebuah bilangan berapapun itu, kalau dipangkatkan 0, hasilnya akan berapa? Hasilnya akan 1. Nah, oke. Jadi 4 dikali X pangkat 0. X pangkat 0 berapa tadi? 1 ya. Jadi 4 dikali 1 yaitu 4. Nah, oke, diingat lagi ya. Kalau bilangan dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Kalau dikalikan dengan 0, baru hasilnya 0. Nah, lanjut yang D. Yang D, Y sama dengan 5. 5 itu kan sama artinya ya dengan 5 dikalikan dengan 1. Oke? Nah, kita kan di sini yang nomor A, B, C ada X-nya semua ya. Kenapa yang D-nya nggak ada X-nya? Sebenarnya ada, yaitu 5 dikali 1 itu sama dengan 5 dikalikan dengan X pangkat 0. Kok bisa? Nah, kita lihat dari yang C ini. C ini kan 4X pangkat 0. X pangkat 0-nya kan sama dengan 1. Jadi, 1 itu dapat kita tulis juga dengan X pangkat 0 ya. Nah, X pangkat 0 sama dengan 1, ya 1 sama dengan X pangkat 0 gitu. Maka tinggal kita turunkan, atau Y action-nya sama dengan, nah, 5X pangkat 0. Kan artinya ada 5X pangkat 0, 0-nya kan kita pindahkan ke depan ya. Nah, 0-nya kita kurangi dengan 1 gitu. Sama ya penurunannya, 0-nya pindahkan ke depan, lalu 0-nya dikurangi dengan 1. Jadi aksinya sama dengan, di sini kita nggak usah menghitung X pangkat 0 min 1 itu berapa. Kenapa? Karena kan di sini ada 0 dikali. Kalau 0 dikali dengan berapapun, hasilnya akan tetap 0. Nah, gitu. Oke? Jadi di sini dapat kita simpulkan yang D sama yang C. Kalau yang sebuah angka dengan X, kalau kita turunkan menjadi angkanya saja. Kalau sebuah angka, ini yang D ya. Yang D kan hanya sebuah angka nih. Y sama dengan 5 tadi. Kalau sebuah angka, kita turunkan, maka hasilnya adalah 0. Oke? Kalau angka dengan X, kita turunkan, hasilnya tinggal angkanya saja. Kalau sebuah angka diturunkan, hasilnya akan 0. Misalnya ada 995X. Turunannya berapa? Ya 995. Kalau ada 1000, kita turunkan menjadi berapa? Ayo berapa? Ingat, kan di sini cuma angka. Kalau kita turunkan menjadi 0 gitu. Oke, paham ya? Kita lanjut yang E. Nah, yang E ini udah mulai ada akar-akarnya. Mulai seru ini. Yang E, Y sama dengan akar X. Y sama dengan akar X. Akar X ini dapat kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Yaitu jadi berapa? Yaitu akar X sama saja dengan X pangkat 1/2. Oke? Ingat-ingat ya, bilangan berpangkatnya lagi. Jadi misalnya ada sebuah akar X pangkat M. Di sini adalah akar pangkat dari N ya. Maka kalau kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu X pangkat M per N. Nah, ini ya cara merubah dari akar ke bilangan berpangkat. Nah, di sini kan akar X kita ubah menjadi X pangkat setengah ya. Selanjutnya tinggal kita turunkan. Jadinya
Y aksennya sama dengan, kita tulis lagi ya, X pangkat setengah, lalu setengahnya kita copy ke depan. Nah, gitu. Lalu pangkatnya kita kurangi dengan 1. Jadinya, Y aksennya sama dengan setengah X, setengah dikurangi 1. Jadinya berapa? Min setengah. Nah, selanjutnya di sini ada setengah ya. Kemudian X pangkat negatif setengah. Kan di sini ada pangkat negatif ya. Pangkat negatif ini kita ubah dulu. Oke? Pangkat negatifnya ini kita ubah dulu menjadi bilangan atau pangkat yang positif. Caranya gimana? Nah, kalau ada sebuah X pangkat min M, dapat kita ubah menjadi 1 per X pangkat M. Kalau ada pangkat negatif, kita ubah menjadi pangkat positif. Caranya itu kita kasih 1 per. Sebaliknya, kalau ada 1 per ini, kita hilangkan, yaitu dengan cara pangkatnya kita ubah menjadi negatif. Nah, jadi di sini X pangkat negatif setengah, kita ubah dulu menjadi pangkat positif ya, yaitu kita kasih apa tadi? 1 per ya. Jadi setengah dikali 1 per berapa? 1 per X pangkat setengah. Nah, gitu. Nah, selanjutnya gimana lagi? Nah, selanjutnya di sini ada X pangkat setengah. Maka Y aksennya sama dengan setengah dikali 1 per akar X, kan kita ubah menjadi X pangkat setengah. Maka kita balikan lagi. Dari pangkat setengah, kita bisa ubah lagi menjadi pangkat atau bilangan akar ya. Nah, di sini X pangkat setengah, kita ubah menjadi akar X. Gitu. Jadi, Y aksennya sama dengan, tinggal kita kalikan. Perkalian pecahan ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 1 yaitu 1 per 2 dikali akar X, yaitu 2 akar X. Nah, maka turunan dari akar X yaitu 1 per 2 akar X. Bisa ya? Kita lanjut yang F. Yang F, di sini ada fx sama dengan 1 per X pangkat 3. Fx sama dengan 1 per X pangkat 3 ya. Nah, ingat yang tadi. Kalau ada pangkat negatif, kita ubah jadi 1 per ya. Kalau ada 1 per ini, maka dapat kita ubah juga menjadi pangkat yang negatif. Fx sama dengan 1 per X pangkat 3 ini sama artinya dengan X pangkat negatif 3. Gitu ya. Kan kalau ada pangkat negatif kita ubah jadi 1 per. Kalau ada 1 per kita ubah menjadi pangkat yang negatif. Maka tinggal kita turunkan ya nilai fx-nya. Fx keturunan menjadi f aksen x. Sama dengan, kan di sini X pangkat negatif 3 ya. Kita tulis saja X pangkat min 3. Oke, ingat ya cara menurunkannya. Min 3-nya kita pindah ke depan. Nah, lalu min 3-nya kita kurangi dengan 1. Jadinya min 3X min 3 min 1, jadinya min 4. Maka min 3. Nah, di sini ada X pangkat min 4. Kita hilangkan lagi minnya. Jadinya apa? Jadinya 1 per X pangkat 4 ya. Nah, gitu. Kemudian hasilnya ini udah bisa juga dikalikan ke atas lagi. Min 3 dikalikan 1, jadinya min 3. Per bawahnya berapa? X pangkat 4. Nah, tergantung nanti opsi di pilihan gandanya ya. Misalnya soalnya pilihan ganda. Lanjut yang G ya. G-nya yaitu fx sama dengan 1 per akar X. Nah, di sini kita akan melakukan 2 perubahan ya. Yang pertama kita menghilangkan akarnya, yang kedua kita menghilangkan 1 pernya ini.
Oke, udah paham ya tadi cara menghilangkan akarnya dan cara menghilangkan 1/nya. Jadinya 1/, akar X ini sama artinya dengan 1 per, apa tadi? Kalau akar X diubah menjadi bilangan berpangkat, jadinya X pangkat setengah. Nah, kemudian kita hilangkan 1/nya ini. Caranya gimana? Ya udah, X-nya naik ke atas, itu X pangkat setengah ya. Nah, setelah naik ke atas, pangkatnya berubah jadi negatif. Jadi, 1 per akar X ini dapat berubah menjadi X pangkat negatif setengah. Nah, setelah berbentuk eksponen seperti ini, tinggal kita turunkan ya. Tinggal kita turunkan. Jadinya, fx kita turunkan menjadi f aksen x ya. Sama dengan, kita tulis ulang aja ya soalnya. Jadi, x pangkat negatif setengah. Nah, oke. Gimana caranya tadi? Kan pangkatnya tinggal kita copy ke depan. Ini kan min setengah ya. Kita pindah ke depan, min setengah. Lalu pangkatnya kita kurangi dengan 1. Nah, gitu. Lalu apa lagi? Nah, di sini kan ada pangkatnya negatif ya. Ini ada min 1 sama min setengah. Cara menghilangkannya gimana? Cara menghilangkan pangkatnya yang negatif, kita kasih 1 per ya. Jadi min setengahnya kita tetap, min 1/2. Di sini ada min setengah dan min 1. Langsung saja dua-duanya kita jangan hitung dulu biar gampang. Jadinya oke, kita menghilangkan negatifnya jadi 1 per ya. 1 per X pangkat setengahnya berubah jadi positif ya ke bawah. Jadi pangkat setengah dan min 1-nya berubah jadi plus 1. Nah, gini. Oke, ini kan setengahnya berubah jadi pangkat plus setengah. Min 1-nya juga berubah menjadi plus 1. Min setengah dikali 1 per X pangkat setengah plus 1 sama artinya dengan min setengah dikalikan dengan 1 per X pangkat 1 dikalikan dengan X pangkat setengah. Lah, kok bisa? Nah, kan kalau ada perkalian bilangan berpangkat, kan pangkatnya tinggal kita jumlahkan. Sebaliknya, kalau ada penjumlahan pangkat seperti ini, dapat kita pecah menjadi 2 basis. Jadinya, setengah ditambah 1 artinya dengan X pangkat 1 dikalikan dengan X pangkat setengah. Oke, dibolak-balik sama ya. Tapi lebih baiknya yang pangkatnya lebih besar kita taruh di depan. Nah, tinggal kita kalikan. Jadi, min setengah. Nah, di sini ada pangkat setengah ya. Di sini kita ubah dulu menjadi bilangan akar. Jadinya 1 per X. X pangkat setengah kita ubah menjadi bentuk akar. Jadinya kan akar X. Sama dengan, nah, min setengah dikalikan dengan 1 per X akar X. Min kali plus udah pasti hasilnya min. 1 kali 1 adalah 1 per 2 dikalikan dengan X akar X. Ya, 2X akar X. Nah, gitu. Jadi, turunan dari 1 per akar X hasilnya adalah min 1 per 2X akar X. Kita lanjut yang H, I, dan J. Nah, tadi kan yang A, B, C, D, F, G ini adalah turunan dari tiap-tiap suku ya. Ini satu suku kita turunkan, satu suku turunkan, satu suku turunkan. Nah, selanjutnya kita masuk operasi penjumlahan dan pengurangan. Untuk operasi pengurangan dan penjumlahan ini dapat kita lakukan dengan cara menurunkan masing-masing tiap sukunya. Tapi nanti untuk perkalian dan turunan fungsi pecahan nanti caranya beda lagi ya. Kita masuk dulu ke penjumlahan dan pengurangannya. Ini gampang sekali. Jadi untuk yang H, kan di sini fx-nya sama dengan 3x² plus 4.
fx-nya sama dengan 3x kuadrat plus 4. Nah, di sini masing-masing kita turunkan. Yang depan kita turunkan, yang belakang juga kita turunkan. Jadi f aksen x-nya sama dengan 3x kuadrat. Kita turunkan menjadi berapa tadi? Kan pangkatnya kita kalikan dengan koefisien. 2 kali 3 yaitu 6. Kemudian ada x-nya yang pasti, pangkatnya kita kurangin 1. 2 kurang itu berapa? Kan 1 ya. Nah, jadi pangkat satunya ini tidak usah ditulis. Kemudian ditambah 4. 4 kan hanya angka ya. Angka kalau diturunkan menjadi apa? 0. Nah, jadinya turunan dari fx 3x kuadrat plus 4 yaitu 6x plus 0. Atau plus 0-nya kita hapus saja, jadinya 6x. Oke, untuk yang i-nya, yang i yaitu fx-nya sama dengan 5x kuadrat min 3x plus 7. Maka f aksennya gimana? Nah, kita turunkan masing-masing. 2, ini kan pangkatnya ya, kita kalikan dengan koefisiennya. 2 kali 5 yaitu 10x. Pangkatnya kita kurangin 1. 2 kali 1 berapa? Kan 1 ya. Nah, nggak usah ditulis. Kemudian dikurangi 3x. Ingat, angka dan x kalau kita turunkan jadi apa? Tinggal angkanya saja, yaitu min 3-nya. Kemudian ditambah 7. 7 ini kan hanya angka. Angka kalau diturunkan menjadi apa? Menjadi 0. Atau nggak usah ditulis. Jadi turunan dari 5x kuadrat min 3x plus 7 yaitu 10x min 3. Gampang ya? Nah, yang terakhir, yang J. fx-nya sama dengan x kuadrat min 3x plus 2. X kuadrat min 3x plus 2 dibagi dengan x. Nah, caranya gimana? Yang pertama, kan di sini ada x kuadrat min 3x plus 2. Semuanya kita bagi dengan x. Oke, kita bagi dengan x semuanya ya. X kuadrat dibagi dengan x. Sisanya tinggal x pangkat 1 atau tinggal x ya. Min 3x dibagi dengan x. Hasilnya apa? Ya tinggal min 3. Plus 2 dibagi dengan x. Jadinya apa? Ya 2 per x. Nah, selanjutnya di sini ada 2 per x. Maka x-nya kita naikkan dulu. Atau di sini kan ada pangkat satunya ya. Nah, jadinya kita ubah dulu. Jadinya x min 3 plus 2 x pangkat 1. Kita naikkan, jadinya x pangkat min 1 gitu. Oke, nah tinggal kita turunkan masing-masing sukunya ini. fx kita turunkan menjadi f aksen x. Sama dengan x-nya, kalau kita turunkan menjadi apa? Menjadi 1 ya. Kan x ini punya koefisien yaitu 1. 1 dan x, kita turunkan, x-nya hilang, tinggal satunya. Min 3, hanya angka. Kalau diturunkan menjadi 0. Kemudian, di sini ada 2x pangkat min 1. Kalau kita turunkan, kan pangkatnya kita kalikan dengan koefisiennya. Min 1 kali 2, yaitu min 2. X tetap x, lalu pangkatnya kita kurangi dengan 1. Min 1, min 1, nah gitu. Pangkatnya min 1, dikurangi lagi dengan 1. Jadinya 1, dikurangi 0 tetap 1, kemudian dikurangi lagi 2x pangkat min 1 min 1, jadinya min 2. Nah, jadinya 1 dikurangi 2x pangkat min 2. Pangkatnya masih ada yang negatif, kita ubah dulu ke positif. Jadinya 1 dikurangi, nah 2x min 2 ini kita pisah dulu biar gampang. 2 dikalikan dengan x pangkat min 2. X pangkat min 2 itu artinya berapa? Kan artinya kalau kita ubah menjadi pangkat positif, yaitu 1
per X pangkat 2 ya. Nah, gitu. Jadinya hasilnya adalah 1 min 2 dikali 1 kan 2. Nah, per X pangkat 2 gitu. Oke. Sampai di sini dulu untuk turunan fungsi aljabarnya. Kita baru masuk ke turunan tiap-tiap suku dan operasi penjumlahan serta pengurangan. Selanjutnya, kita akan masuk ke operasi perkalian, operasi turunan fungsi pecahan, dan juga aturan rantai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.